sama seperti webinar sebelumnya. Di sini pure berbagi pengalaman ya teman-teman. Jadi tidak perlu ragu untuk bertanya apapun tentang materi pada malam hari ini. Kemudian webinar pada malam hari ini akan dibagi oleh 2 sesi. Yang pertama pemaparan materi dan yang kedua adalah tanya jawab. Nah, tanya jawabnya nanti bisa raise hand ataupun menulis di kolom chat. Topik webinar pada malam hari ini adalah peluang beasiswa di luar negeri yang akan dibawakan oleh narasumber kita yang paling keren nih. Karena beliau sudah 2 kali dapat beasiswa studi luar negeri ya teman-teman, yaitu Dr. Muhammad Dimas Reza Rahmana, MBiomed MSc. Selamat malam Dr. Dimas. Halo, selamat malam. Kalau di sana siang ya dok? Ya, selamat siang sini. Beda 7 jam ya teman-teman. Ya. Nah, Dr. Dimas ini menempuh pendidikan sarjana kedokteran di Universitas Gajah Mada, kemudian melanjutkan program magisternya di 2 universitas. Yang pertama di UGM, ilmu biomedik ya dok. Terus Ya. kemudian yang kedua di University College London, Cell and Gene Therapy. Wah, keren sekali ya. Nah, saat ini Dr. Reza lagi sedang menempuh program doktoral di University of Liverpool di bidang stem cell and regenerative medicine. Jadi dapat 2 beasiswa yaitu LPDP dan BPI. Wah, keren sekali ya dok, cocok sekali dengan materi kita pada malam hari ini. Masih. Dan beliau ini bekerja sebagai dosen di FK Unhan, Universitas Pertahanan. Ya, betul. Baik, teman-teman nanti mohon responnya, boleh on cam, boleh kasih reaction, boleh chat di kolom chat, karena ini pasti seru sekali materinya. Baiklah, untuk mempercepat webinar pada malam hari ini, saya persilahkan kepada Dr. Reza untuk berbagi pengalamannya. Ya, baik. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tania. Ini yang share screen dari saya apa dari ini dari panitia? Boleh di-share panitia, Dok. Iya, terima kasih. Ya, baik, terima kasih Mbak Tania perkenalannya juga. Ya, jadi seperti yang tadi disebutkan oleh Mbak Tania ya, nama saya Dimas, boleh Reza juga boleh. Saya saat ini sedang menempuh PhD di University of Liverpool, UK, dan saat ini akan berbagi pengalaman mengenai peluang beasiswa studi di luar negeri. Ya, jadi nggak cuma LPDP, nanti kita bahas ya. Coba di next. Ya, sebelumnya disclaimer dulu. Jadi karena diminta peluang beasiswa studi di luar negeri untuk temanya, jadi ini emang banyak banget kesempatannya. Jadi di sini berdasarkan pengalaman saya aja dan dari apa ya? Dari hasil searching saya aja. Jadi di sini nanti kalau misalnya teman-teman mau ada nambahin atau ada sharing pengalaman lainnya silahkan. Ya, next. Nah, jadi mungkin kalau misalnya berbagi pengalaman gimana dapat beasiswa untuk melanjutkan studi di luar negeri ini mungkin nggak sekedar daftar-daftar aja terus habis itu dapat enggak. Tapi ini tips ya buat teman-teman yang mau melanjutkan studi di luar negeri. Yang pertama mungkin perlu perencanaan dulu gitu. Jadi perlu cukup lama juga waktu itu saya merencanakan sambil daftar-daftar juga sih memang gitu. Tapi jadinya agak capek sendiri ya kalau misalnya daftar banyak-banyak tempat gitu. Tapi tujuannya nggak ada gitu. Ujung-ujungnya tolak juga gitu. Jadi buat teman-teman mungkin yang pengen daftar studi di luar negeri itu yang pertama mungkin tipsnya perlu fokus ke studi. Ya, jadi jangan mikir jalan-jalannya dulu gitu. Jadi fokus studinya dulu nih gitu. Kenapa
perlu nggak sih kita ngelanjutin studi gitu, perlu nggak sih kita ngelanjutin studi karena jujur ya pengalaman studi di luar negeri itu nggak cuma ya udah kita berangkat terus habis itu studi, tapi banyak banyak berkorban juga, banyak keluar modal juga gitu untuk apply visa, tes IELTS dan sebagainya. Jadi ya harus dilurusin niatnya dulu gitu, jangan mikir jalan-jalan ke luar negeri dulu. Gitu. Yang kedua, itu harus jadi diri sendiri dulu, gitu. Jadi yang ngasih funding, yang ngasih dana, yang ngasih beasiswa itu punya visi, gitu. Kenapa mereka ngasih beasiswa, gitu. Jadi ya istilahnya kayak kita lah, kayak kita misalnya mau ngelanjutin studi di luar negeri, gitu. Alasannya apa? Kalau tanya, kalau misalnya cuma jalan-jalan, ya kira-kira pemberi beasiswa itu ngasih nggak sih? Kan enggak kan gitu. Orang kalau misalnya kita mau ngelanjutin studi bilang ke orang tua, bilang jalan-jalan aja orang tua mungkin mikir 2 kali dong untuk ngasih gitu. Nah, sama pemberi beasiswa juga seperti itu. Jadi mereka punya alasan kenapa mereka ngeluarin dana untuk ngelanjutin studi teman-teman gitu. Nah, baru kalau misalnya udah mikir studinya di mana beneran perlu apa enggak kita ngelanjutin studi. Terus habis itu kita udah mikir kepada siapa nanti kita berkontribusi setelah studi, baru kita pilih tujuan kita di mana gitu. Karena peluangnya banyak banget dan jangan cuma milih apa ya sekedar milih negara tujuan kita maunya di mana gitu. Tapi pilih yang terbaik di dunia ini yang mana gitu. Kalau sekedar sharing mungkin ya. Jadi saya memang ingin dari dulu kenapa pengen melanjutkan sekolah karena pengen menjadi dosen gitu. Nah, pengen menjadi dosen di mana di bidang biomedik gitu. Biomedik terbaik di dunia ini di mana? Itu ada di list yang di universitas yang saya tuju gitu waktu itu mikirnya. Jadi mikir tujuan terbaiknya di seluruh dunia ini mana gitu. Baru kita cari universitas tujuannya apa dan beasiswanya ngikutin gitu. Nah, barulah jadi kira-kira begitu sih kalau tips dari saya sebelum kita apply kemana-mana gitu. Biar at least ada tujuannya gitu. Tujuan jangan asal tembak. Nah, itu sih. Nah, kemudian sejujurnya ketika ya boleh sambil next ketika diminta ya peluang beasiswa studi di luar negeri ini ada di mana gitu. Saya bingung nih ngebaginya apakah berdasarkan peluang S2, peluang S3 atau gimana, tapi secara garis besar mungkin bisa saya bagi jadi 3 ini ya. Kalau misalnya teman-teman kepikiran ingin melanjutkan studi di luar negeri dan butuh funding, fundingnya ini dari mana? Eh, Kita punya dari pemerintah Indonesia sendiri. Gitu. Nanti kita bahas dari mana. Kemudian dari pemerintah yang ada di luar negeri. Gitu. Mereka juga ngasih funding untuk untuk orang-orang di luar. Gitu. Nah, sama non government gitu yang bukan dari pemerintah itu ternyata juga cukup banyak yang tersedia ya. Eh, Next mungkin. Nah, peluang pertama dari pemerintah Indonesia sendiri untuk dapat funding di luar negeri itu LPDP. Kalau dari yang paling apa ya? Kalau menurut saya yang paling banyak kesempatannya, paling royal ngasihnya itu beasiswa LPDP. Karena beasiswa LPDP ini menyediakan menyediakan beasiswa kesempatan kita untuk studi master atau PhD atau PPDS atau ya macam-macam lah gitu. Itu beasiswa LPDP dan kalau misalnya dilihat juga di websitenya, di sini saya cantumin websitenya ya. Nah, ini ada berbagai berbagai ini ya berbagai kelas, berbagai jalur gitu. Jadi siapapun yang penting warga Indonesia sepertinya bisa nih itu masuk beasiswa ini gitu. Dan yang paling penting sebelum melamar ini saya biasanya ngelihat
visi mereka ini apa gitu. Jadi kenapa mereka mau ngasih funding gitu. Jadi visinya mereka si LPDP ini disebutkan di websitenya juga mendorong inovasi bagi terwujudnya Indonesia yang sejahtera, demokratis dan berkeadilan. Jadi kalau misalnya teman-teman berpikir studinya nanti ingin membangun Indonesia, ya beasiswa ini cocok banget untuk kita, untuk teman-teman ya. Jadi banyak banget kesempatannya di sini, tapi mereka juga cukup selektif. Ya jadi seperti yang tadi sudah saya bilang ya, kalau misalnya kita mau ngelanjutin beasiswa dengan LPDP gitu, terus habis itu mikirnya jalan-jalan gitu ya. Nah itu mereka juga nggak bakal ngasih gitu. Dan mereka juga pengen ngasih beasiswa ini, kalau dari yang saya lihat ya, mereka mereka pengen ngasih ke teman-teman yang kira-kira bisa nggak sih bertahan gitu kalau misalnya studi di luar negeri gitu. Jadi ya jadi itu sih yang penting, ngelurusin niat dulu gitu, jangan sampai apa ya, mereka yang wawancara ini juga cukup ini ya, cukup pinter, cukup sangat berpengalaman, jadi mereka bisa ngelihat dari cara cara kita menjawab pertanyaan-pertanyaan mereka gitu. Kalau misalnya kelihatan kita pengen jalan-jalan gitu, mereka mungkin nggak bakal ngerekomendasikan kita gitu. Nah, mungkin next. Di sini masih LPDP nih. Nah, kalau mungkin nanti ada ini ya, ada eh, persiapan persiapan sendiri nih ya untuk LPDP. Coba boleh di next slide berikutnya. Kalau untuk LPDP sendiri ini apa ya? Juga banyak kamarnya istilahnya gitu. Jadi ada yang afirmasi, ada yang apa ya, Indonesia Timur, beasiswa prestasi dan lain-lain. Nah, turunannya LPDP ini sebenarnya sumber dananya sama LPDP. Em, Sumber datanya sama dengan LPDP, tapi dia cukup targeted, lebih targeted ya. Jadi ada dua yang saya tahu, ada BPI, Beasiswa Pendidikan Indonesia, ini dananya LPDP dikelola oleh Kemdikbud gitu. Jadi kesempatannya ini juga lebih banyak lagi untuk BPI Kemdikbud ini, ada undergraduate, master, PhD, non degree, macam-macam, dan dia targetnya itu karena dari Kemdikbud gitu ya. Ini mereka lebih ke pengembangan SDM di tingkat sekolah dan tingkat universitas gitu ya. Jadi buat teman-teman yang pengen melanjutkan karir atau teman-teman yang backgroundnya guru sekarang gitu, pengen melanjutkan studi master atau PhD gitu, kemudian pengen jadi dosen juga, itu bisa gitu dengan beasiswa ini. Cuma mereka mensyaratkan ada kerjasama dengan universitas, atau buat dosen ini sudah memiliki NIDN gitu ya. Kebetulan saya juga di beasiswa ini, waktu itu saya mikirnya kenapa melanjutkan ke BPI, pertama karena saya sendiri udah punya NIDN, jadi saya manfaatin itu gitu. Kemudian list universitasnya juga cukup banyak di BPI Kemdikbud ini. Ya memang kadang-kadang dia berubah gitu, tapi eh, ya yang bisa masuk ya masuk sini gitu. Jadi cukup cukup ini ya, cukup banyak syarat di dokumentasinya waktu itu. Eh, Kemudian dia harus sudah ada LOE waktu itu ya. Jadi tinggal wawancara waktu itu. Wawancaranya juga sama modelannya sama LPDP gitu ya. Ini yang turunan turunan LPDP selanjutnya ini dari BIB, Beasiswa Indonesia Bangkit ya, dari Kemenak. Juga sama tujuannya, cuma mereka lebih ke orang-orang guru-guru, dosen, hafiz itu ya, eh, yang ingin melanjutkan studi, yang intinya related to ini ya, apa ya, tokoh agama gitu gitu. Jadi mereka kalau misalnya teman-teman berkecimpung di ini alumni santri gitu ya, ini bisa ikut beasiswa Indonesia Bangkit ini.
gitu. Nah, ada juga ini beasiswa dari Komdigi, ini ya, Kominfo dulu ya, Kominfo. Nah, cuma dia kalau yang saya lihat ternyata turunannya bukan LPDP gitu. Jadi eh, kadang-kadang buka, kadang-kadang tutup juga gitu. Dan yang saya pikir juga dari kementerian lainnya ada, cuma aksesnya kurang gitu ya, itu kurang bisa diakses aja. Nah, kalau lanjut, teman-teman juga bisa cari mungkin di provinsinya masing-masing itu ada beasiswa ke luar negeri seperti di provinsi asal saya di NTB ini pernah ada beasiswa NTB gitu ya. Jadi tujuannya tujuannya untuk studi master tapi negaranya terbatas cuma Polandia waktu itu sama Malaysia sama Cina yang tergantung kerjasamanya. Dan dia ini apa ya? eh, tujuannya memang membawa membawa NTB ini supaya bisa mendunia istilahnya gitu. Nah, jadi kalau misalnya beasiswa LPDP dulu harus balik gitu. Kalau beasiswa NTB waktu itu kalau bisa jangan balik gitu ininya prinsipnya. Nah, jadi buat teman-teman mungkin ada juga tuh beasiswa-beasiswa lain di tingkat provinsi gitu ya. Ini juga saya dengar-dengar ada beasiswa dari pemerintah Aceh, ada awardingnya di UK, terus habis itu, tapi nggak tahu sekarang masih ada apa enggak gitu ya. Beasiswa dari Penajam Pasar Utara juga ada, saya lihat gitu. Cuma ya ini ya kelemahannya kalau beasiswa provinsi ini sifatnya volatile. Jadi kadang ada, kadang nggak ada gitu. Nggak stuck gitu kayak LPDP. Nah, lanjut mungkin ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mungkin ingin apa ya, ingin studi di luar negeri, tapi beasiswa-beasiswa tersebut mungkin kurang sevisi sama teman-teman, gitu. Mungkin beasiswa-beasiswa dari pemerintah lain di luar negeri itu juga bisa jadi pilihan. Mungkin ini saya bagi per region aja ya, gitu. Kita dan yang ditulis di sini mungkin negara-negara tujuan favorit aja. Jadi yang pertama itu ada Australia Award Scholarships, nah atau AAS. Di sini teman-teman bisa apply untuk beasiswa master, PhD, short course juga ada gitu. Tapi yang uh, biasanya buka pendaftaran di bulan Februari April itu beasiswa untuk master dan PhD. Nah, yang bisa dilihat di sini adalah dari visinya ya. Jadi si pemerintah Australia ini pengen berkontribusi terhadap perkembangan ini country partnernya gitu. Indonesia salah satu negara partner, negara tujuan yang pengen dikembangkan gitu si oleh si Australia ini gitu. Jadi ketika kalau misalnya teman-teman waktu itu saya juga pernah ikut beasiswa Australia Awards ini, cuma saya ingat banget waktu itu ditolaknya karena pengen jadi dosen gitu. Kalau pengen jadi dosen, pewawancaranya bilang kalau pengen jadi dosen itu banyak beasiswa yang lainnya, beasiswa Dikti, LPDP kamu bisa ikutin gitu. Jadi saya ditolak waktu itu di Sydney gitu. Terus daftar yang lainnya. Nah, dan teman-teman kalau dari pengalaman sendiri itu teman-teman yang diterima untuk beasiswa ini adalah teman-teman yang studinya nanti punya kontribusi langsung kepada masyarakat gitu. Jadi walau sekecil apapun itu gitu. Jadi nggak harus nggak harus Nanti. nggak harus saya Halo, selamat harus malam. malam siapa tuh ya. Em, nggak Selamat harus malam, Mbak Nisa, Dokter Wisnu. Dokter Fenty ini bocor dok Baik, ya. karena Dokter Fenty dan Dokter Wisnu sudah bergabung, pertama-tama saya perkenalkan diri dulu, Dok. Terima kasih. Nah, ya jadi kalau untuk teman-teman yang kontribusinya pengen berkontribusi secara langsung kepada masyarakat, studinya beasiswa ini cukup cocok untuk teman-teman ya. Tapi cukup selektif juga karena biasanya yang daftar 5.000 orang, yang shortlist 500 orang, yang keterima 250 sampai 300 orang. Nah, next. Nah, kalau negara tangganya Australia ada New Zealand, beasiswa ini juga bisa untuk master, PhD, short course, English training, tapi
Ya, visinya juga sama ya, seperti yang pengen pengen membangun negara mitra. Dan dia sistemnya ini ya, kalau berbeda dengan Australia Awards. Kalau Australia Awards itu dia beasiswanya dulu daftar juga bisa, LOA-nya belakangan. Nah, kalau si New Zealand ini dia LOA-nya dulu gitu, baru bisa daftar beasiswanya gitu. Jadi seperti dibilang nih, get a place at an education institution. Jadi LOA dulu, baru beasiswa. Dan dia subjek spesifik juga, biasanya di climate change, pertahanan, good governance. Nah, seperti itu. Jadi waktu itu saya juga nggak masuk nih gitu, karena bidangnya kedokteran saya nggak ketemu gitu. Nah, next mungkin. Nah, teman-teman, selain kalau misalnya negara tujuannya itu ke Asia Timur, mungkin beasiswa ini cocok untuk teman-teman ya, beasiswa-beasiswa berikut. Ada Max atau Mombuka Gakusho Scholarships ya. Nah, beasiswa ini cocok untuk teman-teman yang ingin mendaftar jenjang studi master dan PhD. Nah, tapi yang cukup spesial di sini ada dua skema gitu. Kadang-kadang ada U to U. U to U ini university to university. G to G ini government to government gitu. Nah, kalau jadi jalurnya ini cukup apa ya? Cukup variatif. Yang kalau dari pengalaman teman-teman saya yang cukup banyak masuk ini dari university to university. Jadi rekomendasi dari kampus, cari profesornya, dapat beasiswanya. Dan lebih cocok sih kalau beasiswa ini karena sesuai visinya ya. Jadi mereka mencarinya yang researcher gitu. Jadi yang memang ingin menjadi researcher, atau selama studinya dia bisa bantu researcher yang ada di sana gitu. Next. Global Korea Scholarships ini kalau yang teman-teman pengen ke Korea ya, jadi di sini ada bisa undergraduate, master, PhD, mekanismenya juga sama, bisa U to U, bisa G to G, dan ini ya, kalau ngelihat dari visinya dia pengen meningkatkan peluang kerjasama dengan mitra gitu. Jadi pengen apa ya, kayak exchange gitulah ininya, kayak exchange prinsipnya. Jadi mereka pengen universitasnya ini ada lingkungan internasional gitu. Nah, jadi mahasiswa internasional yang diundang nih gitu. Kita punya dana, mereka bilang mereka punya dana, mereka pengen universitasnya ini ada lingkungan internasional gitu. Nah, jadi mereka mengundang mahasiswa untuk belajar. Nah, cuma ini cukup kompetitif juga. Kalau saya lihat ya gitu, ada 34 orang nih yang keterima di 2024 gitu. Jadi nggak kayak Australia Awards ratusan orang. Korea cukup selektif. Kalau next. Nah, begitu juga Taiwan. Kalau teman-teman yang mau ke Taiwan, Taiwan ini cukup banyak, prinsipnya juga sama ya, sama Korea. Mereka pengen ada mahasiswa internasional yang datang ke negaranya, supaya negaranya jadi punya environment internasional gitulah. Jadi pengen ngebuat negaranya ini jadi internasional. Dan ini biasanya teman-teman apply universitasnya dulu, atau dapat universitasnya, baru ngelamar beasiswanya ini lewat profesornya gitu. Jadi profesornya nih yang ngelamarin ini, ngedapetin beasiswanya ini. Jadi kalau misalnya teman-teman yang mau ke Taiwan, biasanya fokus ke dapetin universitasnya gitu. Nah, karena sampai kita ongoing pun ini mereka bisa, kalau misalnya belum dapat beasiswanya, mereka bisa sambil ongoing gitu, sambil studi baru dapat beasiswanya gitu ya. Nah, next mungkin.
Ini biar nggak kelamaan, jadi Cina juga punya nih, gitu. Cina juga punya, prinsipnya juga sama, tapi mereka juga punya banyak jalur seperti LPDP, ya gitu. Jadi teman-teman yang mau ke Cina itu mungkin bisa masuk, bisa cari programnya mana aja, gitu ya. Next. Nah, selanjutnya yang cukup populer juga ini ada dari Turki, beasiswa dari Turki. Ini teman teman kantor saya orang Turki bahkan nggak tahu ada beasiswa ini gitu ya. Jadi mereka nyediain dana untuk kita yang mau belajar. Sebenarnya sama gitu prinsipnya ya. Mereka pengen membuat lingkungan internasional gitu. Mereka pengen Turki ini ada di mana-mana gitu. Kalau beda sama NTB ini ya. Jadi mereka pengen Turki ini ada di mana-mana gitu, tapi mereka mengundang mahasiswa untuk belajar di Turki. Nah, tapi di sini ada 1 tahun belajar bahasa Turki juga gitu ya. Nah, next. Nah, habis dari Asia kita ke Eropa gitu. Nah, di Eropa ini cukup banyak, mereka banyak banget fundingnya ya. Kalau yang saya lihat kesempatan penelitian ada, kesempatan master juga ada. Nah, tapi yang open untuk scholarship untuk siapa aja ini. Dia Erasmus Plus atau Erasmus Mundus. Dia ada join master degree, dan kalau saya lihat kalau teman-teman buka websitenya nanti ada berbagai pilihan ya, mau ikut master yang mana aja. Ini ada 212, saya lihat terakhir bidangnya macam-macam, dan mereka pengen nyari yang aktif gini ya, yang aktif karena mereka multiple countries, jadi satu mahasiswa bisa studi selama 1 sampai 2 tahun di 3 negara, seperti itu. Jadi selama mungkin buat teman-teman yang pengen kuliah sambil jalan-jalan, mungkin ini nih kesempatannya di sini nih, Erasmus Plus dicoba ya. Next. Nah, di UK sendiri ini ada Chevening Scholarship ya. Dia menyediakan beasiswa untuk 1 tahun. Prosesnya ini cukup panjang. Registrasinya buka 6 Agustus sampai 5 November kemarin ya 2024, untuk studi di tahun berikutnya gitu. Untuk biasanya Toastmaster ini 1 tahun mulainya September di tahun berikutnya. Dan kalau lihat dari visinya ya, we offer individuals who show potential to inspire, inform, and influence. Nah, jadi kalau lihat dari teman-teman yang lolos ke beasiswa ini, mereka rata-rata yang ini loh, yang influencer gitu. Jadi punya sosial media, punya follower gitu ya. Nah, ini yang banyak diterima di sini ya. Wartawan itu juga cukup banyak diterima di sini. Cuma dia cukup kompetitif juga ya. Ada tahun 2020 waktu itu zaman saya hunting ya, sekitar 75 orang yang keterima dari Indonesia. Nah, selanjutnya ini kalau teman-teman mau lanjut studi di Jerman, ini ada berbagai kesempatan dari DAAD ya. Eh, DAAD mereka visinya mungkin sama kayak Jepang ya gitu. Jadi mencari researcher gitu. Next. Nah, ada juga Stipendium Hungaricum ini yang buat teman-teman yang mau yang mau lanjut studi ke Hungaria, Jadi prinsipnya di sini juga sama gitu. Jadi cari LOA-nya dulu, baru dapat ini, baru daftar beasiswanya gitu. Nah, next mungkin. Nah, selanjutnya ini teman-teman ada kalau misalnya pengen yang ke negara yang lebih jauh lagi di utara, ini Skandinavia ya, salah satu negara, ada Swedish Institute Scholarships SI. Cuma ini hanya tersedia untuk master gitu, karena untuk PhD mereka apa ya?
mereka nganggap sebagai kerja gitu. Jadi cuma untuk master di sini ini cukup panjang juga prosesnya. Jadi Oktober sampai Januari biasanya kita nyari nyari uni. Nah kemudian baru daftar beasiswanya gitu. Nah ini cukup selektif juga waktu itu teman-teman saya sempat daftar ini udah dapat universitasnya dan universitas di Swedia itu cukup selektif juga gitu. Waktu itu saya ketolak di Swedia terus habis itu akhirnya ya nggak bisa daftar gitu. Nah, tapi teman-teman yang udah diterima pun udah diterima di Swedia bukan jaminan dapat beasiswa ini gitu. Teman-teman yang udah dapat terus habis itu ditolak juga banyak gitu. Next. Buat yang mau ke Perancis ini cukup banyak fundingnya. Ini masih buka ya 8 Januari. Mereka di master ada, PhD ada, cuma sama juga seperti yang lainnya, dapat institusinya dulu baru lamar beasiswanya. Next. Habis dari Eropa tadi Eropa ya cukup banyak, bukan cukup banyak, banyak banget kesempatannya. Itu yang belum disebutin juga banyak. Kalau teman-teman yang mau ke Amerika ini ada Fulbright ya, beasiswa Fulbright di sini. Ini saya juga kurang tahu, tapi kalau beasiswa ini sepaham saya bisa sambil jalan ya, sambil nyari LOA, sambil nyari beasiswa. Beasiswa ini cukup lama juga ya. Jadi tapi ya kalau yang saya tahu prioritasnya di bawah Kemdikbud waktu itu gitu. Jadi untuk penguatan guru, penguatan dosen yang ingin ke Amerika di sini itu beasiswanya. Mungkin next. Nah, itu dia teman-teman kalau dari hasil searching saya untuk yang scholarship government ya. Nah, teman-teman juga bisa cari selain government, ini beasiswa lain kesempatannya juga banyak dari universitasnya sendiri. Kalau misalnya dibuka nih satu-satu, ini bisa banyak banyak banget beasiswa ya. Mereka menawarkan beasiswa full, tapi ada juga ini ya cuma sebagian. Jadi kalau di universitas ini selain yang di sini gitu ya, selain yang saya tulis di sini, ini biasanya mereka menawarkan waive atau nggak usah bayar nggak usah bayar SPP nggak apa-apa gitu. Tapi kita nggak bayarin kalian biaya hidup. Nah kayak gitu. Nah, cuma banyak juga kok yang menawarkan biaya hidup gitu ya. Nah, terus yang kedua ini teman-teman untuk yang pengen melanjutkan PhD, kalau misalnya dibuka findaphd.com, di sini saya juga dapat dari sini waktu itu proyeknya ya. Ada yang funded PhD project di sini gitu ya. Nah, ini teman-teman bisa mendaftar gitu di sini untuk PhD-nya. Nah, ada juga Islamic Development Bank ini menyediakan scholarship sama yang lain juga banyak gitu. Saya nggak sempat cari karena banyak banget gitu ya. Yang parsial ataupun yang full. Cuma kalau yang bisa saya cari yang ada di UK untuk kesempatan master, ini British Council Women in STEM ya, ini juga ada. Kemudian ada Gates Cambridge Scholarship, ini cukup ketat juga yang mau ke Cambridge. Kemudian yang mau ke Cambridge ke Oxford ini ada Jardine Scholarships. Nah, next. Nah, terakhir pesan saya, jadi kalau misalnya kita lihat beasiswa kesempatan tadi itu banyak banget ya. Nah, jadi kalau misalnya untuk teman-teman yang ingin mempersiapkan dirinya, jadi pede aja gitu. Jangan kalau misalnya banyak mungkin yang teman-teman yang ngelihat esainya itu wah ini wah banget, yang sebelah wah banget gitu. Nah, tapi kalau dari saya sendiri selama teman-teman bisa berkontribusi, teman-teman punya tujuannya apa, fokus ke diri sendiri, fokus ke diri sendiri dan ini ya persiapan yang matang gitu. Jadi teman-teman karena udah banyak peluang tadi yang kita bahas, tinggal fokus ke tujuannya, fokus ke kontribusinya apa,
baru tembak yang mana gitu. Karena sebenarnya bukan kita yang cari, bukan kita yang hunting beasiswa, tapi mereka yang hunting kita gitu. Pede aja. Itu aja dari saya mungkin Mbak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, keren sekali ya teman-teman. Ternyata banyak banget ya dok ya beasiswa yang bisa kita tuju ya dok ya. Banget. Mau di dalam negeri maupun luar negeri ya. Dari pemerintah kita sendiri, dari provinsi maupun dari pemerintah luar negeri dan non pemerintah. Ya. Wah, keren sekali ya. Hari ini banyak sekali kita dapat ilmu untuk mencari beasiswa yang cocok untuk kita nanti ya dok. Ya. Baiklah, teman-teman, apakah ada yang mau bertanya? Silakan raise hand. Ini di chat juga udah ada beberapa pertanyaan. Ini ada dari Indria Chandra. Oh ya, ada nih. Dari siapa nih? Oke, dari Rida Maulida dulu ya. Silakan Mbak Rida, open mic-nya. Iya, terima kasih Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya karena belum bisa on cam karena lagi nyuapin anak juga. Kakak, mohon maaf izin bertanya. Kan kalau misalkan LPDP itu ada yang udah pakai LOA atau juga ada yang tidak pakai LOA ya. Itu sebaiknya peluang yang lebih besar itu yang mana gitu ya. Terus kalau misalkan untuk mendapatkan LOA sendiri, apakah misalnya harus berbarengan daftarnya dengan LPDP atau kita dapat LOA-nya dulu atau baru daftar atau berbarengan ataupun kalau misalnya kita udah dapat LOE, misalnya nih kita apply-nya yang di luar negeri misalnya, terus kita kan dapat LOE dari kampus tersebut. Terus kalau misalnya apa namanya belum keterima beasiswa gitu ya di LPDP tersebut, apakah LOE tersebut bisa diperpanjang atau hangus atau gimana gitu Kak? Gitu aja sih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih Mbak Rida. Silakan dijawab langsung aja ya dok ya. Ya, baik, terima kasih. Mbak Rida pertanyaannya semoga ini ya bisa terjawab semua. Jadi pertanyaan pertama, ini LOE dulu atau beasiswa dulu gitu ya. Jadi sebenarnya semua punya apa ya plus minusnya dan udah tertulis jelas di alurnya sendiri. Kalau LPDP sendiri yang sekarang ya kebetulan buka jalur LOE dulu atau non LOE. Nah, yang dengan LOE ya ini bisa K plusnya ini bisa memulai di tahun yang sama gitu. Nah jadi misal Mbak Rida nih sekarang cukup banyak kampus di UK yang buka pendaftaran. Nah kalau misalnya Mbak Rida udah mendapat LOE di tahun ini untuk studi di 2025 gitu. Nah itu bisa mendaftar LPDP jalur itu gitu. Nah, tapi kalau misalnya belum punya LOE bisa ikut LPDP yang gelombang keduanya di tahun depan untuk memulai studi di tahun 2026 kayak gitu. Nah, jadi sebenarnya cukup fleksibel sih dari LPDP sendiri dan kalau di apa ya ditanya peluangnya lebih besar mana dan di situ juga di LPDP juga sudah tertulis kalau untuk dengan jalur LOE sudah punya LOE Mbak Rida bisa langsung ke wawancara gitu ya. Nah kalau misalnya tanpa LOE harus ada seleksi substansi dulu kayak seleksi ini seleksi tes bakat skolastik ya gitu itu yang kayak CPNS gitu. Tapi kalau tanpa LOE Mbak Rida masih punya 3 pilihan gitu 3 pilihan untuk studi targetnya ini di mana gitu. Nah jadi sebenarnya bisa mulai dari mana aja sih gitu. Yang penting Mbak Rida seperti yang saya bilang tadi di awal punya tujuan dulu, punya target mau belajar di mana. Terus kalaupun di UK sendiri dari pengalaman saya kalau misalnya sudah dapat LOE biasanya bisa diperpanjang sampai 1 tahun berikutnya. Cuma yang agak tricky nih IELTS-nya gitu. Jadi kalau misalnya perpanjang
udah dapat LOA, perpanjang untuk di tahun depan, IELTS-nya masih berlaku apa enggak. Nah, itu kalau misalnya IELTS-nya sudah nggak berlaku, Barida harus ngambil IELTS lagi atau tes bahasa yang lain lagi. Itu dia. Maaf So, Kak, ya, sebelumnya kalau misalkan TOEFL kan dia 2 tahun ya. Kalau untuk ya. IELTS sendiri, apakah sama dengan TOEFL atau enggak? Karena kan memang IELTS ini lumayan luar biasa banget ya buat tesnya itu hampir sekitar 3 jutaan kalau nggak Ya. salah ya. Gitu Kak. Ya. Ya, kalau setahu saya sama-sama 2 tahun ya, TOEFL dan IELTS sama-sama 2 tahun. Jadi ya memang perlu dipertimbangkan lagi. Kalau misalnya tips untuk IELTS nih ya, memang apa ya, perlu banyak persiapan, latihan-latihan dulu sebelum mengambil real testnya gitu. Jadi banyak, kalau bisa dibanyakin mocknya gitu. Dan sedikit tips ini dari saya juga, Australia Award Scholarships itu kalau misalnya kita daftar terus habis itu kita shortlist, kita dapat dapat gratis tes IELTS gitu. Jadi jangan-jangan bisa sambil coba tuh gitu. Kalau apa eh, iseng-iseng berhadiah kan gitu. Jadi kalau misalnya lolos apa shortlist Australia Awards bisa dapat IELTS gratis gitu. Kalau misalnya lolos sampai ke tahap akhirnya berangkat deh ke luar negeri gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak lolos sampai tahap akhirnya gitu, at least kita punya hasil IELTS-nya gitu. Nah itu dia hadiah lah Iya Kak. gitu. Mm. Mohon maaf juga kalau Ya. misalkan di apa AAS itu ya, itu juga kan program dari LPDP ya Kak ya? Beda. Kalau AAS itu dari pemerintah Australianya sendiri gitu. Jadi kita nggak daftar LPDP. Cuma memang ada kalau nggak salah ya sekarang bukaan kerja sama LPDP dengan Australia. Saya nggak tahu jalurnya yang mana. Cuma kalau misalnya kita mau langsung daftar ke AAS-nya sendiri, Australia Awards-nya itu websitenya yang udah dicantum. Jadi nggak terkait dengan LPDP gitu. Oh baik. Terus Kak, satu lagi ya Kak ya, maaf. Ya. Kalau misalkan untuk menentukan jurusan, karena kan saya di S1-nya Hmm. kan pendidikan, rencana S2 itu kan pengen mengambil manajemen pendidikan atau ke apa namanya tentang bahasa atau psikologi linguistiknya gitu kan ya. Terus apakah harus linear dengan jurusan yang pertama atau tentang kependidikan atau ke bahasanya, karena kan yang pertama itu saya pendidikan jurusan pendidikan bahasa Inggris gitu Kak. Ya. Mohon masukannya ya Kak. Terima kasih. Ya, nah kalau yang untuk seperti ini sebenarnya Mbak Rida sendiri yang ini ya, yang the best person to answer ya. Jadi ini tergantung dari tujuannya Mbak. Kalau dari saya sendiri ya saya bisa saran tergantung dari tujuannya Mbak Rida sendiri gitu. Ngambil studi ini nanti mau dipakai kemana nih gitu. Mau kepada siapa kita berkontribusi gitu. Itu apakah mau kepada mau kepada student gitu, mau kepada siswanya atau mau kepada institusi gitu. Nah, jadi kalau tips dari saya sih mikirnya gitu. Tergantung kepada siapa dan tergantung Mbak Rida nanti mau jadi apa gitu. Itu sih yang bisa saya sampaikan. Baik, terima kasih sangat menjawab. Terima kasih Dok. Terima kasih. Terima kasih Mbak Rida, terima kasih Dok. Ini saya coba baca pertanyaan di kolom chat ya Dok. Ya. Ini dari Indria Chandra. Selamat Ya. malam, izin tanya Dok, untuk S3 kedokteran di luar negeri ada jurusan apa aja ya Dok? Terima kasih. Oke, terima kasih Mbak Indria. Jadi kalau untuk S3 di luar negeri, S3 kedokteran ini apa ya? Sangat sangat banyak, sangat luas gitu, tergantung mau penelitian di bidang apa gitu. Jadi kalau kedokteran sendiri ya, saya bisa bagi itu mau ke biomedik gitu, klinik gitu, atau public health gitu yang biasanya saya bagi gitu. Nah, kalau misalnya biomedik ini juga ada berbagai bidang, itu ada apa yang sekarang sih biasanya S3 yang lagi populer kalau di biomedik ini yang apa ya yang yang lintas disiplin gitu. Jadi bisa
bisa ke kedokteran dan farmasi gitu. Jadi farmakologi klinik gitu, bisa ke kedokteran dan dan engineering bisa ke bioengineering gitu. Nah, seperti itu gitu. Kalau dijelasin satu-satu itu banyak banyak banget gitu. Kalau yang public health sendiri biasanya dia yang lagi populer di S3 itu ini ke arah bioinformatik gitu. Jadi mengambil data dari satu populasi gitu, kemudian di analisisnya menggunakan bioinformatik gitu. Nah, macam-macam dan karena sebenarnya S3 kedokteran kalau di negara-negara Eropa itu research based dia. Jadi tergantung mau penelitian apa nanti baru prodinya menyesuaikan gitu. Yang paling cocok yang mana gitu. Jadi apa ya? Makanya perlu cari supervisor dulu. Supervisornya itu cocoknya di project mana? Cocok nggak sama Mbak Indria ini gitu untuk project yang mau dilakukannya gitu. Itu sih biasanya baru ininya belakangan, prodinya atau jurusannya itu belakangan gitu. Itu kira-kira semoga bisa menjawab. Baik dok, terima kasih. Ini juga ada lagi dok yang tanya. Hmm. Dari Kak Salman, Hmm. izin bertanya untuk beasiswa master farmasi di luar negeri yang recommended dan kuotanya lumayan besar. Kemudian juga dari Kak Bulani Wahana, dok kalau jurusan manajemen sumber daya manusia di negara mana saja? Pada tanya jurusan ini dok. Waduh, ya oke. Dari ini ya, Mas Salman dulu ya. Untuk beasiswa master farmasi di luar negeri yang recommended. Jadi lagi-lagi farmasinya ini tergantung ya, mau ke arah mana gitu. Mau ke arah mana. Dan mau ke arah mana nanti Mas Salman mau jadi apa setelahnya gitu, karena ada di farmasi kan ada berbagai jenjangnya ya gitu, apakah di drug testing gitu, atau di produksi, atau di vaksin gitu dan atau di kosmetik gitu, mungkin luas banget gitu. Jadi dipilih dulu aja dipilih dulu aja yang mana. Nah, nanti kalau beasiswanya sendiri itu ngikutin gitu, bisa dipilih gitu ya, bisa dipilih di negara mana. Yang penting tahu dulu tujuannya apa. Dan apa ya? Ya itu sih gitu. Nah, terus kalau dari Mbak Bulan ini ya, kalau jurusan manajemen sumber daya manusia cukup banyak tadi di negara tetangga ya, Australia dan New Zealand tadi dia cukup concern sama SDM ya, karena dia kan pengen ngebangun negara-negara yang sedang berkembang gitu. Jadi kalau untuk bidang ini, untuk SDM ini saya sih rekomen ya gitu, kemungkinan lolosnya mungkin bakal cocok kalau misalnya menggunakan Australia Awards atau beasiswa New Zealand gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab. Iya. Kayak harus banyak riset ya dok ya kalau Iya, mau betul. banyak apa dulu nih, mau ke negara mana, mau jurusan Mm-mm. apa gitu. Jadi kita harus Iya. banyak research kalau mau dapat beasiswa ya dok. Yes, betul. Sesuaikan Baik, aja sama kemampuannya gitu, sama minatnya pengen jadi apa nantinya gitu. oh ya dok. Ini ada lagi dok pertanyaannya dok. Mungkin dua terakhir ini ya dok dari Ya. Kak. A. Dok, mohon izin bertanya, kalau untuk LPDP jalur LOE, apakah LOE conditional dikarenakan belum memberikan IELTS juga diterima dan langsung jalur wawancara? Kalau setahu saya enggak ya gitu. Jadi setahu saya LOA yang diterima untuk jalur ini adalah LOA unconditional gitu. Nah, unconditional ini maksudnya apa? Jadi sudah harus memenuhi syarat bahasanya termasuk gitu. Jadi ketika kita apply kampus, kita mau dapat LOA unconditional, itu kita harus ada syarat memenuhi syarat bahasanya gitu. Jadi memang waktu itu pengalaman saya juga cukup struggle juga dengan IELTS. Jadi memang coba terus sampai dapat LOA unconditional. Terus
ada kalau nggak salah ada conditional LOA conditional yang diterima LPDP kalau misalnya kita belum bayar deposit itu satu belum bayar. Jadi ada universitas yang pengen kita bayar deposit, bayar sejumlah uang supaya kita secure bisa dapat kursi di kampus tersebut gitu. Nah, itu masih diterima kalau setahu saya LOA conditional yang seperti itu. Tapi kalau untuk syarat bahasa biasanya harus dipenuhi dulu gitu. Oke, baik. Terima kasih, Dok. Nih, Ya. pertanyaan yang terakhir dari Hmm. Kak Gazlina Najadilaga. Ya. Hmm. Malam, Dok, saya izin bertanya, untuk S1 jurusan arsitektur atau interior design, negara mana saja dan beasiswa apa saja yang cocok? Oke, terima kasih. Jadi eh, kalau dari ngikutin tadi alur yang kita bicarakan, beasiswa LPDP ini sendiri sebenarnya banyak banget sudah membuka jurusan negara tujuan mana di kampus-kampus terbaik dan di situ bisa diikutin ya. Dan trik juga kalau misalnya di arsitektur atau interior desainnya ini terkait sama kultur, terkait sama budaya. Misal proyeknya ya, proyek S2 atau S3. Ini mau S2 ya? Eh eh, Tidak kalau ada keterangannya sih, iya Dok. tidak iya kalau misalnya Oh, eh, S1. S1 ya. Iya, S1, Dok. Oh iya, kalau misalnya S1 sih bisa masih ada tuh di BPI Kemdikbud ya gitu. Kalau misalnya untuk urusan arsitektur gitu. Kalaupun misalnya mau S2 atau S3 yang terkait juga misalnya arsitektur arsitektur rumah adat. Nah, kayak gitu atau proyeknya terkait sama kultur gitu. Itu juga masih bisa masuk ke BPI gitu, BPI Kemdikbud gitu, selain LPDP itu ya. Jadi negara mana saja yang cocok itu silahkan dicari gitu dari ranking bidangnya sendiri gitu. Nah, beasiswanya itu LPDP LPDP sama BPI itu sebenarnya masih termasuk itu masih bisa memenuhi itu untuk yang ini gitu. Oke, baik, Dok. Ini Mbak Tania ini ada satu pertanyaan direct message ke saya, boleh saya bacakan? Oh, boleh, boleh, Dok. Iya, Silakan. ini dari Kin, bagaimana cara mencari profesor untuk sponsor untuk lanjut doktoral? Kalau dari saya sendiri, uh, saya memilih di University of Liverpool ini waktu itu dari findaphd.com gitu. Jadi saya cari bidang uh, yang apa ya? Saya cari keyword kata kunci yang sesuai dengan apa yang saya mau, sesuai dengan apa yang sudah saya pernah kerjakan dulu gitu. Jadi sesuai apa yang sudah saya kerjakan dulu dan karena sebenarnya mereka kalau untuk S3 ini sebenarnya kenapa mereka cari mahasiswa yang ingin PhD karena mereka nggak sanggup nggak sanggup mencari peneliti di sini mahal gitu. Makanya mereka mencari PhD student. Jadi cari apa yang bisa kita kerjakan untuk profesor tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, kita pas kita emailnya pakai email institusi gitu. Nah, itu juga penting gitu karena apa ya kadang-kadang profesor ini kalau misalnya saya pernah ngintip profesor saya email yang nggak dibaca itu ada 44.000 gitu. 44.000 email belum terbaca gitu. Salah satunya itu bisa email mahasiswa dari seluruh dunia yang mendaftar ke profesor tersebut. Jadi kalau misalnya emailnya domain Google atau domain pribadi gitu itu udah pasti kefilter sama profesor yang ada di sini gitu. Jadi cari emailnya itu kalau bisa pakai email institusi gitu. Dan di CV sama motivation letter itu dokumen penting banget. Tunjukin kalau misalnya kita bisa membantu mereka gitu. Kita bisa membantu mereka, kita pengen penelitian ini, kita punya funding gitu ya. Kalau misalnya waktu itu saya tunjukinnya saya bisa cari funding dari pemerintah Indonesia gitu. Nah, barulah dari email itu dokumen tersebut mereka panggil kita untuk wawancara gitu. Nah, di wawancara itu juga di assess lagi gitu ya, cukup panjang juga prosesnya gitu.
Tapi yang jelas jangan ini ya, jangan malu, jangan ragu untuk menghubungi profesor via email, karena toh seburuk-buruknya juga paling kalau misalnya tidak dibaca ya kita ya udah ditolak gitu, ya udah, ya resikonya cuma itu gitu, nggak apa-apa. Ya itu mungkin Mbak Tania. Oh iya, ini ada lagi pertanyaan dok, boleh dijawab juga? Boleh. Masih ada Di waktu ya sini dok? Masih di siang sini bisa? masih siang, belum ngantuk. Masih on fire. Baik dok, ini ada dari Kak Amira, izin bertanya dok, apabila tujuannya ingin menjadi dosen, apakah diperlukan pengalaman mengajar terlebih dahulu sebelum mendaftar beasiswa untuk S2 bagi seorang fresh graduate? Ya tergantung beasiswanya mana, tapi kalau dari misalnya saya nih sebagai pemberi beasiswa gitu ya. Kalau misalnya teman-teman pengen jadi dosen, nggak ada pengalaman sama sekali, jadi kurang meyakinkan gitu. Nah kalau misalnya kalau misalnya ada pengalaman yang terkait ingin menjadi dosen gitu, seperti asisten dosen gitu, atau sekedar asisten penelitian gitu untuk kedepannya menjadi dosen gitu. Nah itu saya jadi lebih yakin tuh gitu sama kandidat ini gitu. Jadi eh, kalau eh, kalau misalnya pengen jadi dosen dan pengen ngambil beasiswa S2, sebenarnya nggak harus ada gitu. Tapi kalaupun misalnya ada pengalaman ini, jadi lebih meyakinkan, jadi nilai plus gitu. Itu sih, ini berguna banget untuk di beasiswa manapun di tahap wawancara gitu, karena mereka pasti nanya gitu. Kalau misalnya mereka pasti nanya pengalamannya apa gitu. Dan pengalaman apapun yang terkait dengan pekerjaan dosen itu bisa menjadi satu nilai plus gitu untuk ya meskipun fresh graduate nggak apa-apa. Gitu dari saya mungkin ya. Ya, terima kasih dok. Ini ada lagi dok dari Kak Rida. Tanya Mhm. tentang yang di AAS. Mhm. Di AAS itu kan ada scholarship entitlement. Hmm. Itu maksudnya gimana ya dok? Ya, saya juga belum ada waktu itu. Nggak tahu saya. Maksudnya gimana nih scholarship entitlement ini? Apakah eh, gimana ya, Mbak Rida? Mungkin maksudnya ini ya, kayak ada pre-departure training gitu ya, gitu. Jadi kalau scholarship di Australia Award Scholarship ini, sebelum kita berangkat ke Australia itu ada pre-departure trainingnya dulu. Jadi kita benar-benar dilatih bagaimana membuat esai yang bagus, bagaimana bagaimana menjadi mahasiswa di Australia, bagaimana caranya survive gitu. Kemudian kalau misalnya IELTS-nya belum memenuhi gitu, di tes lagi, dapat lagi gratis dari Australia Awards gitu. Nah cukup ini juga royal juga mereka. Kira-kira mungkin seperti itu maksudnya gitu. Kalau misalnya ada yang maksud lain, mungkin silahkan disampaikan. Iya, Ya, soalnya ini dok, mohon maaf punten. Ya. Soalnya di apa di ini ya di websitenya ada apa namanya cuplikan seperti itu gitu. Maksudnya kan ini belum belum dipahami gitu ya, belum. Aku juga belum belum cari-cari informasi terkait ini, makanya ketika ada Zoom ini cobalah tanya gitu. Berarti itu Iya. macam persiapan-persiapan gitu ya dok ya. Iya, dia ada training. Jadi sebelum kalau misalnya di Australia Award Scholarship, setahu saya kalau misalnya mau berangkat itu ada training-training dulu gitu. Kalau misalnya eh, belum memenuhi persyaratan gitu. Seperti kalau misalnya IELTS-nya itu belum kayak persiapan keberangkatan di LPDP gitu ya. Cuma kayak PK, cuma dia lebih panjang waktunya gitu. Dan selama training ini di Australia, training dari Australia Awards ini kita tetap dapat uang saku atau gaji lah istilahnya. Setahu saya kayak gitu. Kalau Gitu sih. pembukaannya kapan ya dok untuk Australia Award ini? Setahu saya itu kalau masih sama itu di bulan Februari buka, tutupnya April gitu. Jadi ada dua bulan itu untuk mengisi formulir, untuk mempersiapkan esai, itu ada waktu 2 bulan gitu. Dan kalau sudah dapat LOA di Australia, itu bisa jadi nilai plus juga gitu. Tapi ada batasan umur atau status gak sih? Maksudnya
kan banyak tuh yang apa namanya, kalau misalkan sudah menikah atau berkeluarga atau gimana itu kan mungkin agak ini ya. Saya juga kadang Ya, agak minder juga sih kalau LPDP ini emang beberapa kali ini masih ini juga gitu kan, karena memang yang dibutuhkan kan IELTS-nya itu harus 6 mm, poin zero atau ya, 6.5 gitu kan. Itu tuh ya, lumayan, waduh gitu dari simulasi aja berapa gitu kan nilai yang didapat tuh nggak segitu gitu. Kadang udah agak minder juga sih gitu. Kadang sempat putus asa juga gitu karena memang yang dipakai kan kayak British gitu kan agak sedikit rumit ya didengar juga kayak wah gitu nggak bukan bukan nggak semudah TOEFL maksudnya nggak ya, sefamiliar TOEFL gitu dok. Itu sih. ya. Mungkin ada apa namanya ada pertemuan-pertemuan lagi saya mau join Ya, gitu. ini mungkin ke tim ya nanti ya yang kalau untuk pertemuan-pertemuan lain yang bisa menjawab ya. Tapi kalau setahu saya Australia Awards sendiri itu nggak ada batasan usia, nggak ada batasan sudah berkeluarga atau belum gitu. Terus ini apa ya? Mereka juga kasih tunjangan kalau misalnya dapat keluarga, ada bawa keluarga, setahu saya begitu. Gitu. Nah, kalau misalnya Mbak ini Mbak Rida juga masih pengen cari di UK ini ada British Council Women in STEM gitu. Jadi itu eh, ini ya beasiswa British Council untuk master itu untuk master cuma mereka encourage gitu mereka ini terbuka untuk mama-mama istilahnya gitu. Jadi mau bawa anak itu eh, bisa banget kayak gitu. Itu sih kesempatannya cukup banyak. Ya, tapi emang no pain no gain ya gitu. Jadi cukup banyak memang modal yang dikeluarkan gitu. Cukup banyak usaha. Tapi kalau dari saya sendiri itu ini ya worth sih gitu apa yang kita usahakan gitu dengan yang kita dapat gitu. Itu sih Mbak Tania mungkin. Baik, Oh, terima kasih. Mm, kasih dok. Ini Ya, ada lagi pertanyaan dok. boleh masih free. Banyak yang bertanya ini dok. Dari Kak Arya juga. Mm. Kalau mau ambil Magister Science Cosmetic Science, fokus ke formulasi dan bahan baku alam, lebih baik ambil negara Asia seperti Korea atau Jepang, atau ambil di Eropa seperti Bradford ya dok? Kalau ini saya juga kebetulan bukan bidang saya gitu, tapi cukup dimanapun saya rasa ini ya ada plus minusnya gitu ya. Jadi tergantung fokusnya ke mana itu nanti Mbak Ria bisa ini bisa cari sendiri biasanya. Kalau yang saya lihat tuh dari modulnya ya gitu modulnya itu menyediakan modul apa aja gitu penelitiannya itu bisa penelitian apa aja gitu. Jadi itu yang disasar gitu. Jadi mau dimanapun di Korea atau di Bradford di UK gitu itu silahkan dari Mbak Ria yang memutuskan gitu. Oh, baik dok. Ini Mm-mm. ada lagi dari Kak Erlina Ningsih. Saya kemarin ikut LPDP 2024, namun tidak lulus di sertifikat bahasa asing. Saya sedang mencari beasiswa Mm. S3. Mungkin tanya anu kali dok ya, tipsnya atau saran untuk beasiswa S3-nya. Ya, jadi ini memang agak tricky juga kalau misalnya melihat apa ya untuk sertifikat bahasa ya. Jadi kalau misalnya memang udah mendesak pengen harus segera berangkat S3 em, tapi ini tapi belum memenuhi untuk syarat bahasanya bisa dicari yang memenuhi gitu. Kalau S3 memang cukup apa ya lebih karena kan S3 ini perjalanan panjang juga ya gitu 3 sampai 4 tahun gitu. Sebenarnya selama 3 sampai 4 tahun itu kita bisa menyesuaikan pengen mau training apa gitu, mau training apa karena cukup student center gitu. Jadi kalau misalnya contoh nih kalau di UK misal kita menargetkan S3 di University of Oxford, di mana University of Oxford itu butuh IELTS 7,5, each band 7,0 gitu. Nah, itu mungkin terkendala di situ ngejarnya mungkin bisa diturunkan
ke seperti University of Liverpool gitu. University of Liverpool itu dia IELTS-nya syaratnya 6,5 overall, each band 6,0 gitu. Mungkin bisa di-approach gitu ya. Nah, mungkin agak tricky-nya di situ, tapi ya emang harus disesuaikan. Masalah project-nya, kalau misalnya project-nya nggak cocok gitu ya di awal gitu, itu nanti tengah-tengah itu bisa bisa di tailor, bisa disesuaikan sama apa yang ingin dicapai gitu. Jadi ya cukup panjang perjalanannya. Jadi masih bisa dibelok-belokin kalau S3 gitu. Itu Mbak Tania. Oke, ini ada juga komen dari Kak Erlina. Hmm. Saya pilih double degree ya, in Univ Indonesia Jepang. Sebenarnya ini apakah memungkinkan jika mengambil penelitian S3 berbeda? Yang mana ya, Mbak ya? Dari Mbak Erlina Pertanyaan. ini baru tadi dok, baru cek. Oh baru ya. Oh iya, soalnya nggak kelihatan. Gimana tadi pertanyaan Mbak Tania? Mohon maaf. Tadi yang lanjutannya tadi dok, yang dia Hmm. tidak lulus LPDP 2024, kemudian lagi nyari beasiswa S3. Oh ya. Namun dia milihnya yang double degree Univ Indonesia Jepang. Lembaga mana yang mengeluarkan sertifikat bahasa Inggrisnya ya? Kalau setahu saya sih, kalau untuk sertifikat bahasa Inggrisnya itu ini ya bisa menyesuaikan sama sama universitasnya gitu, sama universitasnya apa. Cuma kalau misal cuma pertimbangan juga gitu untuk ke pemberi beasiswanya gitu. Jadi kalau misalnya pemberi beasiswanya seperti BPI Kemdikbud gitu, itu kan mereka cuma terbatas di IELTS, TOEFL dan apa ya kalau nggak salah ya, IELTS sama TOEFL kalau nggak salah tuh. Jadi ya harus memenuhi itu gitu, memang harus memenuhi si pemberi beasiswanya juga gitu. Nah kalau misalnya melamar beasiswa itu gitu sih. Jadi memang perlu pertimbangan ke yang memenuhi beasiswa sama yang memenuhi kampus gitu sih, beda-beda memang Ya, syaratnya. kalau contoh kayak lembaga yang diakui LPDP gitu, apa ya dok? Kalau untuk bahasa Inggris. Ya, kalau untuk IELTS sendiri itu yang jelas nggak bisa yang mock ya gitu. Kalau IELTS itu harus dari kalau nggak salah dari IALF, terus habis itu dari apa setelah gitu dari British Council, IALF sama IDP gitu. Itu yang dari IELTS yang diakui gitu. Sedangkan kalau ya intinya gampangnya kalaupun banyak memang lembaga yang menyediakan tes IELTS gitu. Nah, tapi lembaga ini tidak menyatakan kalau IELTS ini adalah IELTS mock gitu. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman bayar untuk IELTS itu lebih murah dari 3.150.000 gitu. Nah, itu pasti nggak diterima gitu. Itu kalau menurut saya ya gitu. Mikir gampangnya gitu. Nah, tapi kalau misalnya dia dari IDP, IALF, terus habis itu dari British Council itu masih diterima untuk IELTS gitu. Kalau yang TOEFL itu setahu saya cuma satu, saya lupa lembaganya apa gitu. Cuma dari satu, itu dari ITS kalau nggak salah, ITS. Nah, cuma itu yang diterima gitu. Selain itu gitu, itu udah nggak diterima gitu. Gitu sih. Oke dok, ini ada dari Kak Isdi Harsana. Dok, apakah memungkinkan jika ingin mengambil penelitian S3 yang berbeda dengan saat S2? Apakah itu akan berpengaruh dalam saat pengambilan beasiswa, dok? Ya, tergantung sebenarnya penelitian S3-nya itu yang apa ya? Yang seberbeda apa gitu. Kalaupun contohnya kalau misalnya saya S2 saya marketing bisnis gitu. Nah, terus habis itu ke S3 saya ke biologi molekuler gitu. Nah, ini kan mungkin kurang meyakinkan ya gitu. Nah, tapi kalau misalnya S2-nya di bidang developmental biology seperti itu. Nah, S3-nya di bidang biologi molekuler. Nah, mungkin masih bisa diyakinkan gitu pemberi beasiswa ini gitu. Jadi kadang-kadang juga pemberi beasiswa ya gitu seperti dari LPDP, dari BPI itu asalkan sudah dapat LOA gitu, itu biasanya mereka cukup yakin gitu. Juga karena teman-teman saya juga ada yang
ada yang ini ya, ada yang S2-nya lebih ke kesehatan masyarakat gitu, S3-nya ke model hewan coba gitu. Model hewan coba itu sebenarnya cukup jauh gitu, cukup loncat gitu. Tapi dia dapat aja kok beasiswa LPDP gitu karena ini karena udah dapat LOE duluan gitu. Jadi udah yakin nih gitu, udah yakin saya udah punya tempat kerja balik ke Indonesia gitu. Saya udah punya LOE, tinggal butuh dana gitu. Nah, saya minta nih dananya LPDP, boleh nggak? Ya boleh gitu. Jadi mikirnya kira-kira seperti itu gitu. Ya. Oke, mungkin ini ada Mbak Izzy Harsana lagi respon Hmm. dok. Berarti harus mendapatkan LA terlebih dahulu ya dok sebelum beasiswa. Kalau untuk S3 sendiri ini saya menyarankan kalau bisa LOA dulu sih gitu karena karena kalau yang pertama kalau misalnya udah dapat LOA itu sangat meyakinkan pemberi beasiswa gitu ya, sangat meyakinkan pemberi beasiswa supaya sangat meyakinkan pemberi beasiswa supaya dia bisa ngeluarin duitnya gitu. Jadi kalaupun eh, karena kalau misalnya kita daftar beasiswa dulu seperti LPDP gitu, terus habis itu nanti belakangan kita cari LOA-nya. LOA S3 ini cukup panjang prosesnya gitu. Nanti bisa jadi hangus gitu beasiswa LPDP ini gitu. Ini bukan cerita bohong karena teman saya udah ada yang seperti itu gitu. Lamar beasiswanya udah persiapan keberangkatan gitu, tapi LOA-nya belum dapat gitu. Sampai terakhir beasiswanya hangus gitu. Itu udah ada. Jadi kalau saran saya sendiri mending kalau untuk S3 sih LOA dulu gitu. Untuk dapetin LOA bagaimana? Dapetin profesornya dulu gitu. Gitu sih. Baik dok, terima kasih penjelasannya sangat Ya, jelas sama-sama. dan mudah dimengerti ya teman-teman. Terima kasih juga teman-teman sudah sangat aktif bertanya. Baik dok, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini atau pada siang hari di sana, Ya, kita boleh foto bersama dulu ya teman-teman. Silakan ya on boleh. cam untuk foto bersama. Eh, Silakan on cam teman-teman. mohon maaf ini saya nggak bisa ini ya backgroundnya kamera saya rada-rada. Baik, nggak apa-apa dok. Silakan on cam Ya. teman-teman. Oke, 1, 2, 3. Oke, slide selanjutnya. 1, 2, 3. Kita berikan virtual reaction kepada Dokter Dimas karena malam hari ini sudah sangat tahan ya beasiswa untuk Ya, research. terima kasih. Terima kasih Dan banyak sudah meluangkannya ya, terima di tengah-tengah terima hari. kasih sudah diundang juga. Teman-teman, sekian dari kelas hari ini. Saya Tania, mohon lagi kepada Dokter Dimas. Selamat dok, selamat malam teman-teman. Terima kasih semua. Semoga Terima kasih juga. sukses. Terima kasih.